menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Kami terus bersyukur dan terus bersyukur kepadamu Bapa di sana. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Engkau. Sebab Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Di sepanjang kehidupan kami sampai detik ini kami merasakan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga Tuhan masih Tuhan berikan kesempatan oleh Tuhan. Masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu lagi dengan Tuhan. Untuk menikmati lagi setiap anugerah Tuhan lewat ibadah puasa pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus ada. Dan kami percaya Tuhan sementara melihat dari Tuhan takhta-Mu yang kudus, melihat kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Dan biarlah ibadah Tuhan, doa puasa pada saat ini, dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau yang turut bekerja Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Engkau berkuasa dan Engkau memenuhi tempat ini, bahkan hati kami, untuk kami senantiasa menikmati akan kepuasan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum jauh kami mau datang menikmati setiap janji firman-Mu. Kami mau perdamaikan kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami minta ampun apabila Tuhan dapati Tuhan kami ada salah, ada pelanggaran yang kami lakukan lewat pikiran kami, perkataan kami, isi hati kami, bahkan tindakan kami minta ampun. Lewat Tuhan dengan sengaja atau tidak sengaja kami berdamai, haleluya Tuhan. Dan kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami Tuhan. Seperti Engkau telah mengampuni kami, kami juga melepaskan pengampunan bagi siapa saja yang sudah melakukan kesalahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan saat ini Tuhan, kami mau berdiri di atas kebenaran firman. Dan kami mau sepakat, kami satukan hati kami katakan di dalam nama Yesus. Kami hancur patahkan setiap kekuatan musuh roh yang berbentuk apapun di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau keluar dari kehidupan kami, keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan kami meteraikan Engkau di jurang maut yang paling. Darah Yesus yang berkuasa, dan biar hanya Roh Allah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Hanya Roh Allah yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami tidak luaskan roh lain bekerja di tempat ini. Hanya Roh Allah yang kami undang masuk di tempat yang paling termulia dalam kehidupan kami, yaitu hati kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Dan Tuhan, setiap hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Engkau yang akan berbicara sebentar Tuhan. Baik yang akan memimpin pujian, yang akan berdoa, bersaksi, bahkan hamba kebenaran firman-Mu. Hamba taruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan mereka. Agar bukan mereka lagi yang tampil, tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat ibadah pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan terus kami menopang Tuhan buat jemaat Tuhan, berjamaah mereka dimanapun mereka berada, agar ada kerinduan di hati mereka untuk mereka boleh datang beribadah memuji memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan ambil alih antero pekerjaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Dan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, syukur kami, dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Untuk pemimpin pujian Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kejuran terlada semua kecil begini. Terus aku bersaksi Tuhan. Maka dia langsung lebih banyak dari kalau oh puji Tuhan. Dan puji Tuhannya memang minta ini memang tidak terlalu dapat itu, jangan minta aku dia coba supaya air kalau Tuhan memang minta itu. Kita berdoakannya dan puji Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan yang bersyukur kepada banyak bersyukur dan karena orang itu kita baptis sedang di Medan, Pemerintah Siang dan di Telaga dan tada baptis dan puji Tuhan hari lepas hari kita merasakan memang ada Tuhan dalam hidup saya, ada bahwa Tuhan yang kita pun selalu suka dan itu bagus-bagus suka itu dan di mana kalau nggak bagus lagi ya begitu kan terlalu puji Tuhan yang memang seperti Tuhan memang sedang dia di mana kalau Tuhan yang segerakan terus hati dan percaya kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan tolong. Itu yang saya selalu ada dalam hidup saya. Dan puji Tuhan memang puji Tuhan kalau saya merasa dalam saya hidup dan saya sedap benar rasa Tuhan yang kasih Tuhan. Memang hilang begitu lah. Dan puji Tuhan itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saya boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada menyertai, memberkati saya dalam kehidupan saya sehari-hari dan puji Tuhannya bantu saya dalam doa ini agar supaya dalam sembuh. Shalom, Tuhan dia, Tuhan Yesus baik, Anda sudah menceritakan tentang kuasa Tuhan, untuk Oce setiap saat memikirkan hal-hal yang baik saja, memikirkan hal-hal yang ke atas saja, jangan pikirkan hal-hal yang tidak baik, karena itu yang terjadi dalam kehidupan. Dan puji Tuhan, hari lepas hari Tuhan menyatakan akan mujizat Tuhan, asalkan memang dari hati, sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, sehingga kesembuhan sempurna Tuhan akan datang. Memang nyata dalam bilang nyata gampang membalikan tulang pertama itu kesembuhan, tapi ada juga tulang sendapat, ada tulang tumbuh, ada tuh nyala sama sekali. Tapi orang tetap bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun dalam tantangan, tetap orang percaya bahwa orang ada Tuhan yang selalu menolong. Jadi Tuhan yang memberkati saksian yang mengerti. Masih ada lagi Jumat Tuhan akan menceritakan kebaikan Tuhan. Persilakan. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Shalom. Shalom. Tuhan bersyukur bahwa saat ini kita masih berjumpa lagi, hari yang baru lagi, orang boleh datang, semua beneran Tuhan. Pasti bersyukur hari masih boleh kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini memang itulah segala langkah kaki orang kita akan sebuah Tuhan yang mengatur. Kalau untuk di rumah sudah selolong sekali persiapan semua datang. Tiba-tiba ketuk ada kata ketua provinsi tiba-tiba datang di rumah. Dari itu dia punya telepon dia cuma sama sini. Jauh-jauh dia datang dari Ledano tuh. Sejak ini semua turun lagi ke tingkat perusahaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan tuh. Lalu mana sok lolos yang perasaan Pak Bro. Ini kalau kata Mang gimana? Kata sama Pak Bro. Lebih dulu Jo. Nanti semoga itu menjadi lama ngulung Pak Iko Bro. Dia dapat tunggu. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Memang tuh perasaan begitu yang untuk Tuhan dia kasih untuk orang. Semuanya dia kikis. Nak bagi dia tuh dia sapa. Toh? Kalau orang ingin lebih dalam lagi, toh? Ingin mau masuk lebih dalam lagi. Orang betul-betul memiliki hati yang rela.
walaupun mungkin di hadapan manusia orang kadang sudah paling aneh tuh. Soalnya nggak sama ada orang yang biasanya kan tuh bau apa bukan bilang ketuanya menghormati menghargai mar sudah kerasa no sudah penilaian manusia tuh sudah aneh-aneh sedikit mar biajo bersyukur kepada Tuhan semakin orang aneh di pandangan manusia tapi dalam tanda kutipnya Tuhan kerja buka-bukakan tiap hari lain jadi cuma pelan-pelan tapi kalau itu Tuhan yang berikan tidak Allah syukur sukacita itu dapat tidak mengatakan memang betul banyak di tempat lain ya memberikan sukacita toh kita bapak nih mau tuh hal-hal yang wow paling semua nah tapi kalau orang atau kita pribadi kalau Tuhan boleh bawa sampai saat ini menikmati dia sukacita di dalam Tuhan yang kita percaya itu bersifat ikhlas tapi itu boleh diperhatikan mungkin ketika orang tidak merelakan harusnya orang sehat orang tidak merelakan Tuhan gantikan itu biar Tuhan cuma baca satu ayat baca dengan Allah sama dengan so itu buat orang padahal orang semakin ketuk orang itu menuju ke orang keinginan kedagingan itu Tuhan bilang tuh Tuhan yang lihat tuh orang yang hebat banyak di luar sana tuh pinter tuh hebat kaya tuh segala macam tapi Tuhan cuma butuh tuh jadi hamba itu hati sebagai hamba yang walaupun serusak ingin dibentuk merelakan itu artinya nggak sedap mau dibentuk tapi dia biar Tuhan yang bentuk biar terlihat sedap nikmati daripada ada enak-enak bukan Tuhan nggak bentuk jadi kalau coba pikir biasanya nggak enak coba introspeksi dan ini nggak enak di dalam Tuhan atau nggak enak dia cari sendiri kalau udah cari sendiri berarti cepat-cepat dia berbalik kalau ketika nggak enak itu dalam proses Tuhan dan nikmati Tuhan semua kekuatan dari Tuhan masih banyak itu orang kekurangan tapi banyak memandang kekurangan melalui rindu dan kesempatan hari ini Jo mengurangi kelalaian dan kekurangan nanti Tuhan Jo yang lengkapi kalau itu menjadi kekuatan orang terus saling menopang walaupun apa juga ada yang orang biar kenapa kesembuh terjadi berkat buat orang lain bersemangat shalom Tuhan Yesus memberkati kesaksian ajakan buat kita semua Tuhan untuk kita tetap mencari hadirat Tuhan walaupun mungkin tadi Ibu Ewi ada tamu tetapi Tuhan buat segala sesuatu itu tidak terlambat sekali untuk Ibu Ewi datang. Tuhan buat segala sesuatu itu biasa ada mungkin tuh bapak atau ibu tugas tuh lama-lama Tuhan selalu atur segala sesuatu Tuhan atur sehingga dia boleh pulang dan Ibu Ewi dan boleh memberikan semangat bagi orang untuk tetap di dalam Tuhan walaupun hari-hari belum bilang hari-hari saat ini hari-hari yang sangat-sangat jahat tetapi orang bersyukur karena hari ini saat ini masih ada Tuhan kasih kesempatan untuk orang menikmati itu kasih Tuhan lewat anugerah hari yang baru menikmati melewati hal-hal yang luar biasa orang boleh berjalan bersama dengan Tuhan karena hanya Tuhan yang menopang dan selalu mengarahkan sampai langkah kehidupan. Jadi Tuhan yang memberkati kesaksian dan jalan kita. Ewi harus memberkati dan tetap orang saling topang menopang satu dengan yang lain. Mungkin tidak ada Kapita, tapi ada Ibu Ewi. Sebaliknya khotbah begitu, saling menopang, saling menguatkan. Biarnya tidak bertatap muka langsung ke dalam kita ojek kita bersemangat. Cuma lewat doa itu saling menopang dalam kebenaran itu.
yang bersaksi, haleluya. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Engkau boleh kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk ada dalam ibadah doa dan puasa. Biarlah kiranya Tuhan kasih setiamu terus mengikuti kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami, boleh menikmati akan kasih anugerah-Mu Tuhan. Lewat hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh memperoleh Tuhan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau terus menguduskan kehidupan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Bila Kau dapati sepanjang hari ini ada yang Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu lewat pikiran, hati, perbuatan, perkataan, tingkah laku kami yang salah Bapa. Ampuni kami, layakan kami Bapa saat ini agar kami benar-benar layak untuk menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus Engkau lingkupi tempat ini, setiap jiwa kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar firman yang murni berasal daripada Engkau. Hamba hanyalah manusia biasa yang boleh Engkau pakai Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah pengurapan Allah turun sempurna bagi hamba, dan biarlah kami semua menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Biarlah Engkau datang Tuhan, datang mengingatkan, datang menegur bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh keluar lebih dari pemenang. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kuasai tempat ini, roh jiwa tubuh kami. Bahkan Tuhan adalah apabila ada roh pencuri, pembunuh, pembinasa yang akan mencuri kehidupan kami, yang akan masuk, kami akan hancurkan terus dari Allah nama Yesus. Dalam roh kesombongan ini, kebencian, kedengkian, bahkan kebenaran ini sendiri kami cabut, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak dan selamat yang paling dalam darah Yesus yang berkuasa. Biarlah di tempat ini roh jiwa tubuh kami diambil oleh Roh Kudus Tuhan, agar apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Tuhan pasti dahsyat luar biasa. Memang benar-benar orang Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya juga sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengatakan Tuhan Yesus memang benar-benar dahsyat dan luar biasa. Karena kalau bukan kedahsyatan Tuhan, oh Tuhan saudara, tak mampu hari ini, saat ini kita ada. Karena memang puji Tuhan hari ini luar biasa Tuhan. Dari pagi puji Tuhan, itu yang mau orang bilang kalau Tuhan datang memberkati, kadang manusia sampai bilang Tuhan ketika mau datang menuju sampai menyerah. Itu karena Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak tolak. Itulah kalau cukup dari Tuhan melimpah buat orang manusia. Toh puji Tuhan, Tuhan Tuhan kasih hikmat kepada kita bagaimana menjalani. Kalau bilang orang so dalam pikiran ingin mengejar kekayaan atau cuma mau cinta uang, pasti puji Tuhan punya modal pikir mau datang sini. Karena tuh kalau mau bilang kalau punya ada hikmat atau lagi sebenarnya mau dapat bedakan tuh ujian dari Tuhan dengan tuh roh terserakah. Karena kalau mau pikir Tuhan aku bilang so habis, padahal mau bilang sebetulnya oleh so kan damai karena masih ada atau sudah so habis, close dulu salah. Puji Tuhan karena itulah luar biasa, memang luar biasa Tuhan. Dari pagi dari subuh semua ada itu Tuhan. Kita memang secara manusia kita tadi di oto, kita di pasar itu sejam 12 saudara. Tapi mau di pasar sejam 12 masih ada ini karena tak bisa mau saya tinggal di rumah. Karena Tuhan ada kasih kita kepercayaan dari Gembala dari kemarin kalau nggak salah itu Tuhan, ini ujian atau apa ini buat kita mau datang di sini
dalam keadaan hari ini, haleluya, puji Tuhan, Tuhan masih layak lagi kita ini membawa firman dengan masuk kamar, haleluya, puji Tuhan. Memang kita terus terang mau lucu tidak ini bukan karena Tuhan melayani hamba-hamba Tuhan ini satu hari ada dalam hadirat Tuhan, doa puasa kita ini, puji Tuhan, haleluya. Tuhan banyak cara Tuhan masih gagalkan kita yang mau melayani karena kita tahu kita tak layak, saudara. Dan Tuhan, kita ada sempat marah tapi anak tadi karena puji Tuhan karena masih ajar di anak-anak semua kerja boleh dan orang boleh mau pegang toh masih dari kecil. Dan terima telepon ini sama dia karena dia pikiran biar besok SMP kelas 3 pikiran anak-anak sekali. Mau terima telepon ini pelanggan memang ada anggota dewan, tua, sekretaris, sekdes, pokoknya puji Tuhan yang kena bawa dan tuh pelanggan orang-orang yang memang ada kepengar. Kok ini anak coba terima telepon ini sama dengan anak-anak, oh Tuhan, dalam jam beda dan kesian dia kalau mau apa. Jadi seberapa kali bilang dia nyenak itu dan karena dia pegaya sebaik itu. Jadi ini ada buat telepon dengan ini anggota dewan apa pesan. Pokoknya itu cuek dan ada perkataannya ada yang bilang selamat siang atau bilang iya bapak cuma iya habis semua gitu. Kalau oh Tuhan dia itu nggak terima itu siapa setidaknya orang-orang yang lebih tua dan walaupun dari jabatan yang sudah itu dan bagaimana sempat siapa kalau Tuhan masih layak kita ini kesembuhan membawa firman. Kita minta ulang firman apa Tuhan kamu kasih. Kalau Tuhan mau sampaikan ini kita berserah sampai di atas kita minta ampun Tuhan banyak cara Tuhan mesti gagalkan kita nih bawa firman. Si pingsan jauh dari kita bangun setelah itu doa puasa supaya tapi begitu dapat Tuhan kita takut sekali bilang ini firman kok bukan sama dengan orang yang lain berpikir kasih bawa firman sudah merasa hebat kalau orang kasih yang ini mau sampaikan kebenaran kalau bukan benar-benar Tuhan rasa takut dan gentar ini mau pegang firman Tuhan mau sampaikan ini tentang Tuhan banyak cara Tuhan. Aduh Tuhan sampai sana juga ada hamba Tuhan yang datang mau ambil alih atau apapun dan Tuhan punya kita nak rasanya layak dan Tuhan sampai naik motor sejam setengah 2 saudara dari pasar setengah 2 kita dan Tuhan setengah 2 kita masih dari pasar kok ini oto kan sejam begitu orang ini paling sunyi ada orang naik oto bagi mobil mesti Tuhan bagaimana setengah 2 kita mau pergi ini jam 2 mesti di gereja lambat sedikit bayar jofol sama cuma 2 orang di dalam puji Tuhan berangkat Tuhan yang sediakan langsung mau banyak banget Tuhan dan pergi sopir berangkat jangan bayar semua Tuhan. Kalau yang penting kita sampai rumah cuma dari main saudara kemarin langsung datang Tuhan kok terlambat sedikit dan Tuhan tahu sampai hati Tuhan itulah sampai sini dalam buat Tuhan saya boleh bukan datang cuma dari rumah oce Tuhan masih gimana kita masih dingin saudara karena tak sama dalam hari-hari lalu dengan kepercayaan karena tahu sampai posisi tapi hari ini tadi itulah Tuhan katakan ketika kita berdamai terus makanya kita dari penyemangat kita menangis karena sampai saat ini saudara kita bilang Tuhan terakhir kita minta tanda mesti minta tanda terakhir kalau memang betul Tuhan mau kasih dengan kita yang Tuhan percayakan Tuhan itu firman yang Tuhan dah seingat-ingat bagi kita cuma dari kata-kata mah DP letak kita ingin tahu di mana inilah Tuhan terakhir kemarin sebelum mulai ibadah Tuhan bukakan betul saudara itu mau bilang secara kebetulan Tuhan bukakan dan puji Tuhan itu yang menjadi kita pegangan Tuhan masih ada layakan kita dalam kuasa luar biasa Tuhan masih kasih sampai keberadaan sampai di mana saudara ini kita sangat bersyukur menangis karena Tuhan masih kasih kesempatan lagi dapat orang dalam keadaan sampai kehidupan yang ya haleluya hari-hari ada pergumulan hari-hari ada ujian yang bagaimana Tuhan membentuk kata orang kah puji Tuhan mari orang buka ini firman Tuhan yang kasih 1 Petrus Yakobus saudara masih Yakobus 5 ayat yang ke-7
bersabar dalam penderitaan. Haleluya. Tuhan cuma ada kasih ingat ada perkataan di dalam sini saudara. Mata nih tahu ini dari mana. Nanti Tuhan dah buka so di sini. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Ayat 7 2 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menantikan hasil yang berharga dari dananya, dan Dia sabar sampai telah turun hujan musim subur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus menundukkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di dalam pintu. Saudara-saudara, turutlah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menghibur mereka berbahagia, yaitu mereka-mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang perkebunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Kalau firman boleh datang, Tuhan cuma ada seingat kasih tentang ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Haleluya. Itu cuma firman itu yang dari pagi kita dah minta itu Tuhan. Apa dah? Kasih dapat kita bayangan apa yang harus kita mau sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan buat kita dan hamba Tuhan. Cuman ini saudara, kita mau cari itu tapi itu Tuhan bilang. Dan ini firman ini datang dengan pujian bagi kita sepanjang hari ini. Bagaimana tuh mau bersungut, bagaimana tuh dengan perkataan tuh sepanjang hari ini, dan memang beberapa sepanjang minggu ini firman kalau nggak salah dari minggu lalu sudah datang ke kita waktu doa menara doa itu datang ke kita saudara. Dan puji Tuhan ini juga datang tadi pagi. Kesurupan di mana, dan haleluya, Tuhan luar biasa. Roh Kudus itu bekerja ketika telah meminta. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan. Dan memang benar saudara, segala sesuatu dalam kehidupan orang tidak lepas dari kata-kata ini. Sedangkan sebenarnya aduh, itu salah satu persembahan. Dan itu yang Tuhan sedang ajarkan kepada orang, dari orang mindset, orang pola pikir yang harus orang ubah lewat hati dulu kan, pembentukan hati. Karena aduh itu pun keluar karena dari terampai hati yang lelah. Aduh, selelah gitu kan, dari terampai keadaan hati. Dan jadi dalam aspek apapun terampai kehidupan, dari orang tua, anak-anak, dari sebagai pekerja, apapun karir, apapun itu dari terampai sikap hati. Kalau memang banyak dengan memang kartu ini harus banyak dengan, bukan cuma belajar 1-2 menit, 1-2 jam, tapi tiap hari harus belajar tentang bagaimana tidak mau bersungut dan tidak mempersalahkan. Karena itu bukan hal yang gampang saudara. DP kalau dong bilang DP teori gampang orang mau terima, baru pada DP akhirnya kalau pada DP praktek, haleluya, kalau soal ini dia itu soal kesabaran, persungutan, kalau mau pikir itu hal yang kecil, tetapi berdampak hal yang luar biasa bagi orang. Apakah itu orang akan mendapat suatu kemenangan, mendapat suatu berkat, itu lewat orang soal hati yang bersungut atau yang saling mempersalahkan. Karena orang tahu dalam sejarah Alkitab itu bangsa Israel sampai dia putar-putar di 40 tahun karena persungutan. Itu juga puji Tuhan, Tuhan kasih ingat kita tentang hal itu. Kalau orang mau menerima satu hal yang luar biasa, kalau masih ada persungutan, masih ada mempersalahkan, paling banyak itu dalam rumah tangga, anak, orang tua, apalagi orang tua apa anak. Anak tua, mama so bilang begini, orang tua so bilang begini. Nah itu so mempersalahkan. Tuhan seajar supaya untuk menerima segala sesuatu yang sudah diluaskan dengan tidak mempersalahkan dan tidak bersungut. Karena memang kita juga sepanjang hari ini beberapa minggu, haleluya, puji Tuhan, bilang aduh haleluya, kata-kata itu
kadang kamu tolak ini berkat, kadang dari kantor kita sering mau terima karena dorang itu kan tuh banyak puji Tuhan. Cuman kadang ya itulah karena kita faktor jaba lupa, haleluya, itu lagi perani di lupa ya jata atau miskomunikasi, kadang berurutannya lain kita bilang lain, atau dia pesan lain kita kasih lain, ya begitu dan tapi ya tidak secara sengaja, tapi itu yang mau Tuhan luaskan bagaimana kita yang lebih dulu itu nyandak bersungut dengan nyandak mempersalahkan. Karena baru-baru ini yang kejadian saudara, kita memang dan kalau mau pikir ini jiwa dan roh tubuh ini wanti-wanti ya, ingat jangan sampai salah, karena berkali-kali itu ada kesalahan dari kita karena ini pendengaran. Jadi kita tanya ulang, bro ini pakai telur enggak, ini nasi kuning, dia dengan HP dia bilang enggak, jadi kita datang pikir-pikir enggak dia pakai, sampai di sana dia komplain, ada bilang pakai telur, oh Tuhan, ini hati kan semua mulai dah ada tanya tadi bilangnya enggak amanah tuh nyak sudah masuk begitu dah. Oh Tuhan, kita juga yang salah, kita minta maaf atas salah. Mari sempat memang semua tak olah dari hati, semua masuk di jiwa Tuhan. Mari itu Tuhan sini, jangan bersungut, jangan saling mempersalah. Oh Tuhan, memang yang gampang, itu saudaranya nak gampang, tapi kalau mau melepaskan bilangnya nak mau mempersalahkan, nggak bilangnya enggak. Kalau nggak bilang kita bilang lain itu tidak. Tapi itu hal itu sama dengan orang bikin salah, atau orang salah sekali, bilang orang melepaskan pengampunan, melupakan dan mengasihi. Sama dengan untuk bersungut itu yang memangnya nak mau bersungut dengan hati yang betul-betul tidak bersungut yang mempersalahkan, itu sama dengan mengampuni dah. Jadi kalau Tuhan itu kata, kalau di 2-1 tungsong matang, kalau masih ada lagi, Tuhan lagi mau bawa lagi satu demi satunya. Nak kata Tuhan tahu kamu iman. Dari 1 ke 1 itu ada DP proses. Dan itu yang Tuhan cuma kasih ingat kata orang tentang Ayub. Tuhan cuma bisa ingat, Tuhan kasih penghiburan kan terakhir dalam firman Tuhan ini yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Ketika orang memang mau rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan bilang coba ya Ayub pasti ada DP keberhasilan kalau orang akan melewati itu. Dan memang ketika mau menghasilkan itu bukan cuma hal yang biasa saudara. Mari orang membuka firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Tuhan kasih ini supaya orang bisa mendapatkan itu hati yang tidak bersungut dan tidak mempersalahkan. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-12. Kita perikop saja, rendahkanlah diri. Jadi Tuhan mau orang ada kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak bisa orang melakukan itu. Orang yang mau bersungut, orang yang mempersalahkan orang lain, walaupun orang tahu itu orang benar. Dan firman Tuhan ayat ke-12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sama Ibu bilang kalau orang dunia so melihat orang ini so aneh-aneh, tuh walaupun orang so bilang segala macam mau bikin 4 orang, kadang orang cuma memberkati, kadang masih waras lengan. Dia sudah bimbang gitu, karena masih memberkati, atau dia itu yang kadang dunia tidak bisa mau rendahan hati, tidak akan bisa orang melakukan itu. Kadang apalagi orang tua, namanya orang tua otoritas, biar lihat PP anak itu, biar lihat pendeta lagi. Maka kalau adanya ada kerendahan hati, siapa kuang anak kita tetap orang tua, kadang kan begitu.
Kalau mau pikir otoritas ada orang yang saya melahirkan kita anak atau bagaimana itu kan mak kadang itu kalau tidak ada kerendahan hati Tuhan yang akan mau itu kata orang. Kalau orang masih pakai orang kebenaran diri sendiri itu yang menghancurkan orang kehidupan kebenaran diri manusia. Karena kalau orang so pakai kebenaran diri satu malaikat satu surga pun mau bilang orang yang mau pakai. Cuma satu yang bisa merobohkan kebenaran diri manusia itu kerendahan hati. Kalau dia mau ada kerendahan hati, semua Tuhan akan pulihkan. Nah kalau dia tidak ada, haleluya puji Tuhan. Jadi sekarang kalau masih Tuhan bisa ingat-ingat pada orang, otoritas apapun orang dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, kadang orang punya otoritas masing-masing. Tetapi semuanya itu kalau orang tidak kenakan dengan kasih Kristus, so kebenaran diri sendiri. Karena walaupun orang benar, tetapi kalau Tuhan bilang kasihi, orang ampuni, harus orang lakukan itu walaupun orang sudah dipersalahkan sudah apa saudara. Karena memang di luar sana terheran-heran dengan orang keadaan. Karena orang mana dia sebagai begitu, kenapa masih suka membuat teguran dia, kenapa masih suka dia mau datang panganan dan mau terima. Itulah karena kasih Kristus yang ajarkan orang untuk kasihi orang. Nah, jangan orang selama sedikit sakit hati, belum so kita mau badaikan, toh biar yang mau bertegur. Tapi itulah karena orang so dididik oleh Tuhan, dari Tuhan panggil atau orang menerima Tuhan sebagai orang juru selamat. Itulah orang kan dari bayi dididik Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi sampai sekarang walaupun memang susah hati kalau orang baik, tetap orang akan ampuni kalau orang so berdamai itu. Karena itulah kasih Kristus ada pada orang. Bahwa begitu juga dengan ini, Tuhan bilang ini persumutan hanya sebagian kecil dari dosa, tetapi sangat berdampak sangat besar untuk orang kehidupan kalau orang hidup dalam persungutan. Karena memang satu kali kita dapat orang yang tiap waktu dapat dan kita hanya persungutan ya. Dia bawa dan dia pokoknya waktu dapat dia cerita hanya bersungut-sungut dan dia selalu bilang aduh enak mau apa kita begini tiap kali waktu dapat. Makanya kita banget kasihan sampai tua. Iya tuh kasihan tuh tidak menikmati sampai so pensiun dari pegawai negeri. Hanya persungutan yang ada berkat. Kan dia waktu tiap aku dapatin orang, cuma itu dia cerita, aduh enak mana anak, dia belas seperti itu. Kalau orang banyak dengan mengucap syukur, orang susah sekali bersyukur sekarang. Bayangkan ada segala macam berpikir, orang secara kasat mata melihat segala sesuatu yang memiliki masih banyak lagi dengan bersungguh. Kadang Tuhan, puji Tuhan sekali orang hidup dengan begini pun semua ucap syukur luar biasa Tuhan. Orang sedang kekayaan haleluya puji Tuhan senimbang di mana asih rasa masih kurang. Jadi itu hanya yang orang dapatkan bukan menikmati tetapi hanya rasa terbeban dia dalam hidup. Padahal semua dekat masa-masa tua, masa-masa dalam masa menikmati karena hidup dengan persungutan. Membayangkan bangsa Israel cuma mau berapa nih? Cuma 14 hari, cuma berapa hari? Pun jadi 40 tahun cuma gara-gara satu kata persungutan. Haleluya. Jadi Tuhan bilang begini kata orang. Sediakan kemuliaan Tuhan, Tuhan sediakan bagi orang masing-masing. Dan kalau masih saling mempersalahkan, ngana kok begini, ngana kok ambil keputusan begini, ngana kok lebih duluan, ngana dan ngana, itulah akhirnya kok lebih jauh nih berkat. Puji Tuhan, apapun yang Tuhan luaskan, kita cuma sekarang banyak belajar begini. Walaupun terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam keluarga, kan cuma Tuhan terima kasih Tuhan luaskan, sampai begini, tidak sampai lebih, ada begini dah, cilaka di motor, cilaka di motor. Tuhan terima kasih biar luka bayarnya cuma luka lagi ini, tidak sampai mau patah. Padahal pikir sok cilaka, jadi segala sesuatu sama itu lalu bayangkan dia di cilaka di kantor, DP tulang sampai dapat lihat semua kan, ciri dari gedung, kontak masuk di ada cowok bayi, jadi memang tak ada deh. Karena bersyukur Tuhan cuma ada tegur sampai begitu. Dan kalau ada doa, barangkali sudah beda dari itu. Jadi apapun kalau
kalau orang solia so dengan keadaan duka cita tuh Tuhan bersyukur. Sama yang kita papa kita apa? Tuhan bersyukur kasihan waktu papa Tuhan ambil belum DP COVID belum terlalu ketat. Tuh kalau so DP ketat, so lain orang so lihat papa di mana. Dari rumah sakit juga langsung dikumpul. Mari itu Tuhan membiarkan Tuhan dapat kami kasih bebek cepat. Dan masih orang boleh mulia. Kalau ada terlambat itu Tuhan kita dampingi ya lesto. Cuma berapa hari kok DP keadaan tuh memang so lebih ketat, so nggak bisa lihat. Jadi itulah apapun yang Tuhan luaskan walaupun rasanya ada rasa enak-enak, tapi mengucap syukur Tuhan terima kasih Jo. Sampai begitu Tuhan ada backing untuk hal yang demikian, ada bagusnya untuk orang. Kadang orang nak dia pikir kan nanti so kejadian ternyata Tuhan ketik lakukan ini walaupun ada tantangan ataupun ada halangan tidak sesuai dengan trompet keinginan, ada hal yang luar biasa Tuhan siapkan tanpa Tuhan bersungut. Maka kalau so ada persumutan walaupun itu bagus tidak akan jadi yang terbaik. Jadi itulah Tuhan boleh membukakan bagi orang firman yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan, mengingatkan orang, menasihati orang. Karena Tuhan begitu mengasihi orang. Tuhan bilang dalam Tuhan caci maki pada orang, walaupun orang mau bikin apa pada orang. Orang kadang orang nak japake pada orang. Kalau di orang pikir orang ini sampah atau apa, tetapi orang hanya enjoy. Walaupun mau dianggap orang sebagai apa, tapi orang yang satu Tuhan menganggap orang yang termulia, anak-anaknya dihargai. Itu lebih dari cukup. Kenapa kok? Apa sih orang lain mau pandang pada orang harus hormati sedemikian? Manusia hanyalah manusia. Lebih baik orang tinggal di pemandangan Tuhan daripada indah. Ada karena kalau orangnya ikut dengan keadaan dunia, kalau orangnya ikut dengan lebih keinginan, pasti orang anggap orang itu sampah atau tidak sesuai dengan pemandangannya orang, tidak enak. Orang mau badegat pun orangnya enak kan? Nah sudah balik, ya boleh bergaul dengan orang. Sebelum baca cerita sembuh masalah, kadang begitu. Dia mau bergaul dengan orang, terasa tegang atau apa. Tapi karena itulah perbedaan kehidupannya orang dan orang. Jadi, makanya Tuhan jangan orang ikut serupa dengan orang. Makanya kalau orang tidak tahan puji, Tuhan bilang keluar dari situ. Kalau orang belum tahan, kalau memang puji Tuhan, kalau Tuhan membawa orang di mana saja untuk jadi berkat, nanti Tuhan tahu orang so mampu. Tetapi ketika orang so coba masuk situ, orang yang nyak tahankan, Tuhan berfirman, Tuhan ada berfirman kan, kalau orang senyak tadi situ keluar dari situ. Jadi sebenarnya sama orang Pedro. Jadi itulah Tuhan boleh bawa orang ke kehidupan saat ini walaupun tidak banyak yang Tuhan mau panjang lebar lewat kebenaran DP inti. Kalau orang mau segala proses yang orang hadapi di tempat Tuhan tidak berkepanjangan seperti bangsa Israel, jangan bersungut dan jangan saling mempersalahkan. Dua kata, persumutan mempersalahkan itu jadi kunci program kehidupan, karena banyak hal yang Tuhan akan disampaikan bagi orang masing-masing, banyak hal yang baru. Haleluya. Tuhan tidak tahu ini Roh Kudus seingat kita sempat mimpi berapa waktu sholat agak lama mimpi. Kita antara mau bilang ini dengan tapi Roh Kudus seingat ini seberapa hari mimpi kita so lupa karena bulan lalu Tuhan kasih ingatan kita dari kemarin dulu kalau nggak salah kok ini lagi Tuhan kalau Ibu Ebi Tuhan kasih mimpi kita ada hal baru yang Tuhan kasih sama Ibu Ebi soal pelayanannya dia. Ini bukan mau puji Ibu Ebi tapi untuk memberikan semangat supaya lebih semangat. Di mimpi itu saudara ada pelayanan Bapak Catur, Ibu Maria dengan mempe jubah masing-masing, mempe jubah untuk apa kan pelepasan. Dan itu di situ kita ikut ada Ibu Ebi pun orang pergi di suatu tempat yang mengerikan sebenarnya saudara, mengerikan. Kalau mau pikir Ibu Ebi kalau menurut kita masih apa nakut, tapi di dalam mimpi itu Ibu Ebi yang di muka. Nah jadi tuh mau melayani ini orang
sunyak mandi mangkak, orang kira bukan, orang yang dirasuki pun yang haleluya. Pun dia tanpa itu di penjara, tapi Tuhan kasih lihat atau kita di belakang itu, kita kepada ibu Ewi. Kita yang jadi takut, ibu Ewi yang masuk duluan dan dia yang layani gitu. Jadi tuh kita tabangan tuh susah di situ. Terus Tuhan, apa ini arti mimpi dalam? Nah itu Tuhan ada bawa satu hal yang baru untuk ibu Ewi dalam pelayanan tuh kasih tahu begini bagi kita. Dia saat ini dalam dengan pekerjaan Tuhan dengan DP hati Pak Tuhan itu luar biasa. Dengan apa yang dia lakukan sekarang Tuhan ada tambahkan. Jadi pegang itu, jadi itu satu berkat yang luar biasa. Jadi jangan bersungut. Haleluya. Jadi jangan mempersalahkan apapun yang terjadi dalam keluarga atau dalam aspek apapun itu, pegang itu. Karena itu berkat Tuhan sekasih. Ebi pegang itu. Jadi bagi Tuhan juga masing-masing ada yang Tuhan kasih. Tapi masih Tuhan seingat. Jangan bersungut, jangan mempersalahkan. Itu yang saya boleh sampaikan pada saat ini. Biar Roh Kudus akan membawa orang masing-masing di rumah orang. Tuhan akan membawa orang dan akan lebih lagi untuk memperjelas masing-masing kebutuhan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu yang boleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita segera segala Tuhan dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau boleh datang bagi kami, mengingatkan kami Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan kami agar tidak bersungut-sungut dalam segala hal apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, ujian demi ujian Tuhan, yang kadang harus Tuhan kami dalam keadaan kesesakan kami harus bersungut Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan agar kami tidak bersungut dan tidak mempersalahkan orang lain. Benar. Tetapi kami menerima itu dengan sukacita sebagai ujian, sebagai didikan Tuhan, agar kami boleh ada kerendahan hati untuk menerima segala sesuatu ujian yang dari Tuhan, agar kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami kena percaya Roh Kudus terus ada untuk memampukan kami hari demi hari untuk melalui hidup ini Tuhan dengan penuh perjuangan. Dan kami ingin percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan selalu ada dekat dengan orang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa kami, syukur kami Tuhan, yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan sayang bagi kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kerendahan hati kita menghadap Kata Kudus. Semakin hari semakin berharga oleh Tuhan, dan semakin hari semakin diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang semakin jahat. Jadi tetap bersabar dalam penderitaan apapun yang kita alami, tetap kita mengucap syukur. Ucapan syukur kita adalah doa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tetap ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau berbagi dan keluarga kita Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan dan doa tutup. Dan minta pertolongan doa. Haleluya Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan lewat hambanya luar biasa Tuhan. Yang percaya itu bukan satu kebetulan, tapi yang percaya itu semua masuk rencana daripadamu. Terima kasih. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam hidup kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Glory
semua proses hidup yang ada itu menjadi cara Tuhan untuk memperbarui kehidupan kami menjelang kedatangan. Terpujilah nama Yesus. Abba,
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, pribadi yang esa. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan hidup kami sampai saat ini. Benar Tuhan. Di mana keberadaan hidup kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Karena itu dengan apa kami kembalikan semuanya Tuhan, selain kami datang berseru di dalam-Mu Tuhan. Lewat peribadatan yang pada saat ini Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap selalu bersuka cita dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan untuk mengingatkan kami Tuhan. Bahwa di beberapa waktu-waktu sebelumnya mungkin kami sudah lalai di hadapan-Mu. Lewat firman-Mu pada saat ini Kau boleh datang merubah akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan masih melayakkan dia untuk menjadi kepanjangan suara-Mu. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui isi hatinya Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi dirinya itu yang Tuhan buat mungkin Tuhan terjadi. Dan kami percaya itu bukan suatu kebetulan. Karena segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan dari semula untuk dia dapat ada di tempat ini menyampaikan kebenaran firman. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, seturut dengan kebenaran firman-Mu, biarlah tingkap-tingkap surga tercurah atas kehidupannya pribadi, keluarga, di dalam apapun yang dia lakukan dan dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga yang ada di tempat ini, Tuhan melihat pribadi lepas pribadi, kedalaman isi hati kami Tuhan. Kami telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami tutupi semuanya, terbuka di hadapan-Mu. Dan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu seturut dengan apa yang kami perlukan. Dan semuanya itu berlaku seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga saat ini kami berdoa untuk gembala sekeluarga yang saat ini sementara ada pelayanan Tuhan di Manado. Biarlah Tuhan melindungi segala usaha perjalanan mereka Tuhan, memberkati setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah karya-karya tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan atas kehidupan gembala dalam pelayanan, sehingga mereka boleh ada kembali di tempat ini dengan tidak kurang satu apa, penuh damai sukacita melimpah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan untuk kami semua yang ada di tempat ini, biarlah keberadaan kami di tempat ibadah ini bukan hanya sebagai satu rutinitas, tapi itu hanya menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu jadi satu kebenaran dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kesalahan kami bila di beberapa waktu tadi kami sudah banyak pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga kami telah mencuri kemuliaan-Mu Tuhan lewat pelayanan yang ada. Kami mohon ampun Tuhan. Dan biar belas kasihan-Mu juga tercurah atas kehidupan orang-orang yang bersalah dalam kehidupan kami. Dimanapun mereka berada, kami hanya lepaskan dengan kasih Tuhan. Cara Tuhan saja untuk menarik mereka juga masuk dalam bilangan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami semua sudah diberkati Tuhan. Terlebih khusus lagi kekayaan hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan tutup ibadah pada saat ini sebagaimana kami datang, dan juga Tuhan akan mengantar kami pulang, tiba di tempat istirahat kami dan tidak pun satu apa-apa. Terpujilah nama-Mu dan kehidupan kami di sepanjang waktu yang ada ini hingga sampai hari ini berakhir. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Cara Tuhan saja yang berlaku atas kehidupan kami. Kami serahkan juga kehidupan keluarga kami masing-masing.
Biarlah kami semua aman di dalam tangan Tuhan. Ada perlindungan malaikat sorga Tuhan tempatkan di setiap kehidupan keluarga-keluarga yang ada di jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah desa yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya pemulihan Tuhan sementara berlaku atas desa ini. Restorasi berlaku Tuhan, mulai dari pemimpin desa ini. Tuhan sementara membentuk hatinya Tuhan, sehingga ke depan segala putusan yang dikeluarkannya itu berasal daripada Tuhan. Dan di beberapa waktu ke depan lagi kami akan menghadapi pesta demokrasi Tuhan. Biarlah Kau menjadikan kami bijaksana dalam menghadapi segala situasi yang ada, sehingga kami dapat membuat perbedaan sebagaimana kami anak Tuhan yang Tuhan percayakan boleh ada. Biarlah itu menjadikan kami membawa dampak terang dimanapun kami berada. Dan kami percaya pemimpin yang luar biasa Tuhan sudah berikan atas kehidupan kabupaten kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kami, dan bukan kami yang jadi. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Saat ini kami akan terima berkat dari hamba kebenaran firman-Mu. Kami sambut itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap